welcome back ke Kartu Kuning, podcast olahraga dari Media Indonesia bersama gua Budi Hernanto dan Bang Irfan Cionding dan Dika Winata. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita lanjut lagi ke Piala Dunia. Udah 32 besar, terus banyak yang menarik, banyak yang bisa dinyinyirin. Kita mulai dari mana? Seru nggak 32 besar ini? Seru ya? 32 besar ini seru. Banyak raksasa yang bertumbangan. Jerman, Belanda, udah ketemu nih sekarang di bandara. Udah di bandara. Pulang kampung. Kita lihat kan, koran kita juga ada kan? Udah Oke, di Media Indonesia edisi Rabu ya, 1 Juli. Nah. Ini ada foto-fotonya gitu kan. Pemain-pemain Jerman lesu banget, Belanda juga lesu. Dua-duanya kalah lewat adu penalti. Adu penalti. Jerman kalah dari Paraguay. Belanda kalah dari Maroko. Ini pedih juga nih, kalahnya adu penalti ini ya. Padahal dua tim ini kan tim tradisional di Eropa ya, yang kuat gitu kan. Bahkan di prediksi Opta yang masuklah 10 besar. Tapi yang mungkin banyak yang ngira kalau kedua tim ini oke lah, mungkin belum bisa juara gitu mungkin tahun ini. Tapi kok paling nggak semifinalis gitu ya. Cepet banget di 3 besar udah langsung tumbang. Kalau gue sih udah bisa prediksi. Oke. Jerman kalah, Belanda kalah gitu. Karena emang era udah berubah. Tuh. Terus Maroko kan performanya udah bagus 2022. Jadi Semifinalis ya? Semifinalis, nggak heran juga. Banyak bintang di sana, siapa aja sih gue lupa. Ada Hakimi. Ada yang baru lagi, Ismail Saibari ya. Yang kemarin jadi gol dia cetak gol penentu di penalti ya. Gelandang sebenarnya tapi jadi striker. Iya, nah itu ceritanya Saibari juga menarik tuh. Dia muncul di Piala Dunia 2026 ini baru pertama kali. Ini turnamen Piala Dunia pertama kali dia. Terus sekarang kayak jadi bintang baru ya di Maroko gitu kan. Dari 3 fase grup, 3 pertandingan dia selalu cetak gol tuh. Satu. Dan kemarin juga jadi penentu gitu kan. Memang kan banyak nama-nama lain ya di Maroko, ada Hakimi, ada Brahim Diaz gitu yang lebih besar namanya. Tapi dia bisa muncul nih jadi pembeda. Hakimi kalau nggak salah nggak masuk penalti. Ketika ada penalti Hakimi nggak masuk ya. Yeah. Nah, Saibari ini memang jadi fenomena baru sih di Maroko. Dia pemain PSV Eindhoven ya di Belanda dan kabarnya performanya juga bagus gitu kan di PSV, dan kabarnya dia juga sekarang dipinang nih oleh Bayern Munchen nih, bakal pindah ke Bundesliga. Oh udah? Belum resmi pengumuman tapi kabarnya udah kuat. Tapi mungkin dia bakal pindah banget ya, karena dia baru menyingkirkan negara tempat dia merumput kan. Wah, itu ngeri juga ya. Oh iya ya, lawan Belanda ya. Kalau dia jadi bulan-bulanan publik Belanda mungkin bisa aja kan di ini yang tadi dia di Eindhoven. Eindhoven, di PSV. Pas ya pindahnya ya. Pas. Gitu ya. Ya kan, habis menyingkirkan negara tempat dia merumput gitu. Pindah ke Jerman. Tempat dia cari makan. Tanpa mereka sebenarnya sepi juga sih kalau menurut gua, Bu. Tanpa Belanda dan sama Jerman gitu. Walaupun lu tadi bilang deh, lu prediksi gitu ya. Tapi menurut gua kurang ramai juga gitu. Kalau misalkan dua raksasa ini buru-buru pulang kampung. Kalau Jerman sih emang kayaknya setelah era emas ketika juara itu ya 2014 itu emang agak struggling sih mereka untuk bentuk tim lagi gitu kan. Makin lama makin menurun gitu kan. Sampai sekarang kiper aja Manuel Neuer masih ada kan, gitu kan. Artinya kan ya emang dia jago banget gitu kan. Tapi kan artinya regenerasi juga jadi persoalan di situ kan. Padahal masih ada Ter Stegen kan di situ, tapi juga dia akhirnya tersingkir kan dari nggak masuk lah posisi utama, tetap masih dipegang Neuer gitu kan. Setelah 2014 itu Belanda memang struggling sih. Ada sekarang mungkin pemain-pemain yang masih terbilang senior ya tinggal Joshua Kimmich gitu kan, Anthony Rudiger, sama yang paling sepuh ya Manuel Neuer kan. Setelah itu sih struggling sih memang ngeracik tim, nemuin pemain-pemain juga yang bagus, meskipun situ juga ada wonderkid Jamal Musiala gitu kan. Tapi memang kayaknya ya belum ininya lah, karena pelatihnya Nagelsmann juga abis kalahan dari Paraguay juga ngakuin ya, Jerman bukan top tier paling pertama lagi, bukan tier 1 lagi sekarang di Eropa gitu kan. Dia nggak bilang itu karena apa? Karena krisis pemain atau karena? Ya pasti karena itu salah satunya itu, karena memang tim-tim Eropa lain sementara
regenerasinya lagi oke ya, misalnya kayak Iya. Spanyol gitu kan. Spanyol, Udah bagus, Prancis. dan Prancis, wah gila banget kan Prancis. Mirip-mirip Italia nantinya, jangan-jangan si Wah, Jerman. ngeri juga ya kalau sampai Italia. berapa? 30 ya? Kalau sampai 4 hilang tahun dari kualifikasi ngeri juga sih. Kurang sedap gitu nonton Piala Dunia tanpa Jerman gitu ya. Ya, tapi memang gimana, berarti bukan raksasa juga ketika dia ngalahin Curaçao 7-1, habis itu lawan Ekuador kalah 1-2 ya? Iya, iya, iya. Ya berarti emang lawan Curaçao oke lah ya, tapi lawan Ekuador sampai kalah kayak gitu. That's why makanya gue prediksi, ya gimana 3-2 besarnya kayaknya udah rumit banget buat Jerman. Kalau Belanda sih kayak, ya udahlah ya. Kenapa nih Belanda ya? Ya Belanda mainnya juga kayak nggak nafsuan ya. Kayak nggak ada ambisi gitu. Padahal di fase grup lumayan kan, top tier juga kan Belanda itu. Tapi berarti sebetulnya secara permainan dan materi kalah nih dari Maroko ya, karena Maroko kemarin lebih berani ya, menekan terus ya. Ball possession-nya juga jauh timpang gitu kan. Jumping 30-70. Belanda lebih nunggu gitu kan. Maroko dengan identitas permainan yang nyerang gitu, berani, dan meskipun ketinggalan duluan, tapi akhirnya bisa nyamain kedudukan dan lanjut ke penalti kan. Kita bahas ini juga deh, di Jerman pulang berarti kan Paraguay ya yang lolos kan ya. Paraguay yang lolos. Kemudian dia Paraguay akan ketemu Prancis. Ya, Karena Prancis habis Prancis sudah ya? mengalahkan Swedia. Swedia. 3-0. Iya. 3-0, Mbappe 2 Enggak, gol. kalau yang itu nggak usah diprediksi, ya udahlah. Emang Kasih. pastilah. Ada yang bilang juga katanya kasih aja langsung pialanya ke Prancis gitu. Emang Prancis bagus-bagusnya ya? Lagi bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya ya. Gimana deh? Pemainnya juga produktif banget. Mbappe sekarang udah 6 gol Sama, ya. Sama 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 Messi. Messi ya. Gitu kan, kejar-kejaran nih di top skor. Di bawahnya baru Tapi ada. statusnya lebih bagus karena iya? dia punya assist. Oke, Menit ya. bermainnya juga lebih banyak. 300, Messi 200-an something. Kemudian juga di top skor ini ada, pertama ada Mbappe. Mbappe, ada Messi, kemudian dengan jumlah yang sama, golnya di bawahnya ada Haaland ya. Ada Haaland. Nah, Prancis ini emang di lini serang emang ngeri sih. Iya ya. Ngeri banget. Ngeri banget ya. Ada Mbappe, kalau Mbappe nggak bikin gol, ada Dembele. Ada Dembele, ada Desire Doué. Iya. Wah, Iya. banyak main, ada Barcola. Wah, Barcola dia nyetak gol juga kan? Tadi di gawangnya si ini. Itu stoknya banyak lah. stoknya banyak, makanya santai kayaknya. Deschamps enak ya. Polisi juga bagus. Ada Olise bener juga. Tapi kenapa ya? Maksudnya kan mereka main di timnas bareng-bareng itu cuma 4 tahun sekali kan. Tapi kenapa mereka bagus? Jerman, Belanda, kenapa nggak bisa kayak Prancis? Tapi emang Prancis secara kualitas individu sih, kalau kita ngelihat kualitas individunya memang, Iya, tapi maksud gue kok bisa adaptasi gitu. memang ini banget. Bisa Memang- adaptasi sama timnasnya. Sementara memang di atas, Jerman sama ya. Belanda enggak. Oh. Emang pemain Prancis berarti lebih bagus. Kualitas individunya lebih bagus. Ya pindah Oke lah. warga negara aja kalau gitu ke Prancis. Ya, ngebela Prancis. Ya tapi oke lah ya, kita akui emang skillnya bagus sih. Kira-kira sampai mana nih Prancis nanti? Final atau apa nih? Ada Spanyol. Ya di pool yang sama, Ada di bagian yang sama, di bracket yang sama, di Prancis, kemudian yang tim besar Eropanya masih ada Spanyol dan juga Portugal gitu ya. Di antara Oh itu iya, ya. Portugal ya. Ada Portugal masih Belgia ya. nggak usah lah ya. Portugal, Spanyol lah. Kelasnya masih lebih tinggi. Sementara di bracket bawah ada Argentina ya. Argentina baru akan main lawan Tanjung Hijau ya. Iya. Kemudian juga di bracket yang sama bracketnya Ada Argentina, Brazil. yang berat itu Brazil ya. Yang Brazil baru aja ngalahin Jepang ya. 2-1. Itu epic ya, laga ini ya. Kayak di anime Kapten Tsubasa ya. Kenapa emang? Kan di anime Kapten Tsubasa itu ini, Oh, last minute. apa namanya, Brazil lawan Jepang. Oh, gua nggak tahu. Ininya, gitu kan. Oh, makanya itu rame tuh, viral tuh, gitu kan, di media sosial. Bahasnya soal itu kan. Oh, disamain. Iya, bahasa itu. Tapi nggak ada Neymar kan Subasa? Gak ada kayaknya. Neymar ngapain lagi? Brasil, Jepang kita bahas dikit deh, Dik. Itu kan ada yang bilang Jepang itu di awal kan sempat ngejutin kan dengan nyetak gol duluan kan. Tapi kemudian pelatih Carlo Ancelotti sepertinya dia bisa nih membaca nih kelemahannya Jepang, ya kan? Makanya yang tadinya Vini dimainin di tengah dibawa ke sayap biar back-backnya Jepang itu lebih
ngincer Vini, menurut lu gimana? Tarik ya. Menurut lu Emang kayaknya di kemenangan Brazil kemarin itu kelihatan faktor Don Carlo ya. Don Carlo Kelihatan banget ya dalam keputusan decision makingnya dia, taktik dia masukin siapa, dia geser siapa gitu kan. Ketika ketinggalan di babak pertama 1-0, emang golnya pemain Jepang itu ngejutin banget sih emang. Jepang kan cepet ya pemainnya. Jepang golin duluan. Jepang golin duluan, cepet ngerebut bola, giring-giring dikit, tendang, gol gitu kan. Kemudian di babak di babak kedua, Ancelotti mulai ngarahin pemainnya kan untuk crossing-crossing tuh. Iya. Itu yang di babak pertama nggak kelihatan gitu kan. Karena memang nggak kelihatan. ini Jepang lebih banyak bertahan kan, jadi cara ngebongkarnya betul, begitu cara ya. ngebongkarnya karena kalau dari tengah udah agak susah, dari crossing-crossing karena kan juga secara postur sebetulnya pemain Brazil lebih besar kan. Lebih tinggi. Iya, itu terbukti kan gol Casemiro juga kan sundulan kan, akhirnya masuk crossing-crossing itu. Dan kemudian di babak kedua juga kenapa Brazil menang, akhirnya dia masukkan Gabriel Martinelli ya. Meskipun Martinelli mainnya nggak terlalu sayap banget tuh, agak juga digeser-geser ke tengah tuh, gitu kan. Dan berhasil cetak gol di last minute kan itu. Dan luar biasa emang keputusan takdir Ancelotti. Jadi perhatian kan Ancelotti tetap tenang aja ya. Tenang aja kayak biasa aja gitu ya. Tapi lu setuju nggak sih sama omongan orang bahwa sebenarnya si Ancelotti ini miskin taktik gitu? Atau jangan-jangan sebenarnya pelatih jenius? Pelatih jenius jelas, dia gitu udah senior banget, berpengalaman gitu kan. Taktik itu kan nggak juga mesti yang mazhab lah ini kan, sebenarnya ada taktik yang jelimet misalnya seperti Pep Guardiola, tapi juga ada kan yang lebih simple gitu kan. Itu juga taktik gitu kan. Yang penting menang gitu ya. Iya. Cuma jeniusnya gimana sampai bisa ngedatengin Neymar gitu? Neymar masuk ya, masuk squad ya meskipun jarang dimainin ya, baru main sekali itu ya. Kayaknya memang ya buat abang-abangan sih. Buat Neymar. abang-abangan. Ya gue sepakat sih. Iya, itu emang termasuk jenis juga. Perlu sosok. Kalau menurut gue ya. Kita mungkin boleh berbeda pendapat nih. Jadi Neymar mungkin sebenarnya nggak ininya lagi lah dia kan. Secara fisik juga dia sama kelincahan juga udah beda kan. Tapi dia jeniusnya Ancelotti, dia melihat masanya Brazil ini masih merindukan sosoknya Neymar gitu. Bisa aja kalau dia pelatih, ngapain gue masukin lagi Neymar gitu. Tapi ya rupanya sepak bola itu nggak melulu soal taktik dan strategi. Dengan memasukkan Neymar itu kan publiknya Brazil jadi seneng gitu kan. Dan abang-abangan juga. Ya, dan pendekatan personal itu ya yang kita kenal sama Ancelotti itu selain soal urusan strategi di lapangan, tapi manajemen orang ya. Manajemen di luar orang. lapangan, pendekatan ke pemain yang personal itu yang bisa bikin tim tuh yakin gitu, yang bisa tim itu kompak gitu. Itu kan kita kenal selama ini dari Ancelotti ya. Oke lah, kita lihat nanti kalau gitu. Jadi ibaratnya pelatih itu nggak melulu soal taktik di lapangan ya, tapi di luar lapangan bagaimana dia handle pemain itu juga bagian dari strategi dan kemenangan. Apalagi yang dihandle pemain-pemain bintang yang egonya besar. Betul. Ini menariknya emang kalau bicara soal bracket di pool, kira-kira bakal ada laga yang super big match itu nanti kemungkinan bisa ada di semifinal ya. Kalau misalnya di bracket yang bawah, misalnya Argentina sama Brazil itu Ketemu. Mulus gitu jalannya, itu akan ketemu di semifinal gitu ya. Dan yang di Kepagian ya. pool atas kemungkinan kan yang besar-besarnya tim Eropa nih ya kan. Ada Spanyol, ada Prancis gitu kan, ada Portugal. Nah itu mereka juga bakal kemungkinan bisa ketemu di semifinal gitu kan. Duel besarnya. Bisa jadi juga jangan-jangan nanti finalnya nih antara Eropa dan Amerika Selatan lagi nih. Tapi sebelum ke situ kan Brazil mau ketemu Norwegia dulu kan. Betul. Nah, itu Haaland versus Vinicius ya. Itu menarik juga atau gimana prediksinya? Iya. Ini Jangan Haaland ketemu Vini lah, Haaland ketemu Martinelli aja. Iya. Ya boleh. Liga Inggris ketemu Liga Inggris. Ya boleh deh. Gimana tuh Brazil Norwegia nih? Brazil Norwegia ini pasti menarik juga karena Norwegia sih jadi salah satu tim yang menarik banget di Piala Dunia kali ini. Udah lama lolos Piala Dunia gitu kan. Oh ya dia pakai ini ya gaya Viking gitu ya. Viking ala Viking. Iya. Tapi yang kebanyakan gaya lah. Nanti kalah. Merayakan dia selebrasi. Selain Haaland ada Antonio Nusa juga kan? Ada Antonio Nusa kan juga cetak gol tuh. Bagus gitu juga kan tuh. di babak 32 besar ini kan. Pantai Gading. Memang
Norwegia nggak cuma Haaland ya, ada Nusa juga, ada Sorloth ya kan, kemudian ada Odegaard gitu kan, itulah yang bintang-bintangnya gitu kan. Kayaknya lawan Brazil nanti pasti ngasih perlawanan sengit sih. Nggak kayak waktu Norwegia ketemu Prancis ya? Kalah kan itu? Kalah kan? Kalah atau kalah? Karena disimpenin semua itu kayaknya ngalah. Disimpenin semua, pelatih sendiri udah bilang nggak peduli saya gitu kan, saya simpan aja gitu kan, Haaland gitu kan. Iya. Perang bintang lah tapi nanti ya. Ya, bisa dibilang gitu juga ya, pemain-pemain bintang yang ada di klubnya masing-masing gitu kan. Ya, ada Haaland gitu kan, di Brazil ada Vinicius. Ini menarik sih nanti pertandingannya. Bakal ketat, bakal sengit ya. Kayaknya sih nggak bakal terlalu banyak. Ada yang satu misalnya parkir bus, kayaknya nggak segitunya sih. Ya karena taruhannya tiket masuk perempat final. Yes, Norwegia juga beban justru sebelumnya mungkin ada di Brazil ya. Brazil. Gitu kan. Karena pengen ngejar ambisi untuk juara. Kenapa Sementara kalau Norwegia kelihatan dari babak grup sampai sekarang itu dia kan nothing tulus saja gitu. Haaland aja lolos ke babak 16 besar juga dia sebenarnya nggak ngira kan gitu kan. Brazil ngomong-ngomong juaranya terakhir kapan ya? 2002 ya? Ya udah lama ya. Eranya Ronaldo ya? Era Ronaldo. Ronaldo bukan Portugal kan? Bukan. Iya. Ya wajar lah kalau misalkan pengen juara, udah kangen pegang trofi lagi. Nah di 32 besar ini dan setelah fase grup lah gitu kan, ternyata juga yang kita lihat banyak tim-tim Asia nih tumbang nih. Iya. Aduh, gimana ini tim Asia nih? Ya mungkin kalau kata orang ini bukan olahraga kita kali ini sepak bola nih, cocoknya bulu tangkis kali ini Asia. Pingpong. Pingpong, bulu tangkis. Lu setuju nggak kayak gitu? Ada setuju nggak setujunya, karena iya Jepang kan bukan yang 100 besar di atas 100 besar kayak Indonesia. Korea juga enggak, peringkat FIFA-nya bagus. Ya kayak Jepang lolos Iran ya ke 32 besar. Iran tapi yang di lolos. babak grup banyak ya yang tumbangnya, ada Korea Selatan, ada Iran, kemudian Qatar, Saudi juga kan. Banyak tim Asia yang tumbang. Cuma Australia doang sisanya Ya. Kalau harus memasukkan, ya memang statusnya Ya, di atas kertas di 32 besar cuman yang lolos cuma Asia. Jepang sama Australia. Di atas kertas dia memang timnya AFC tapi bukan tim Asia Aceh, sih bukan sebenarnya. Asia. Ya. Masuknya Oceania dia harusnya. Oceania. Dia kan tahun berapa pindah konfederasi. 2002. Tapi menurut gue ini juga pembelajaran buat AFC juga nih, kegagalan tim Asia murni ini ya, bahwa ya kan sering kita dengar bahwa Qatar aja itu dianak emasin gitu, kemenangan-kemenangan tim-tim Asia di Piala Dunia ini dari menuju kualifikasi itu ada banyak keanehan-keanehan gitu. Itu mungkin yang bikin tim Asia itu jadi nggak kompetitif. Jangan-jangan sebenarnya yang layak lolos itu Indonesia sebenarnya. Tapi di kualifikasi dicurangin sama AFC, mungkin aja kan. Nah, itu jadi pembelajaran buat Konfederasi Sepak Bola Asia AFC supaya serius nih dalam membenahi baik kompetisi ininya ya, kompetisi lokal. Jadi supervisi buat kompetisi di negara-negara Asia ini harus benar-benar serius gitu. Kalau mau bikin tim-timnya Asia itu benar-benar ini ya, bisa bersaing di Piala Dunia, kalau menurut gua gitu. Kalau bisa kompetisi Asia itu koefisiennya bisa setara Eropa gitu. Kalau memang mau bersaing di Piala Dunia, itu menurut gua. Tapi baik lagi olahraga kita bukan, nanti setengah hati. Malah passionnya di bulu tangkis ya benar juga. Ya di luar itulah, di luar itu kan bisa kita perbaiki diri kita juga gitu kan. Jadi jangan lagi ada kecurangan-kecurangan gitu. Terus serius dalam membenahi kompetisi, itu sih kalau menurut gue ya, supaya sepak bola Asia ini lebih maju lagi. Bukan sekadar penonton di kancah dunia, kira-kira gitu. Tapi masih ngomong-ngomong soal tim Asia nih, ada dua pemandangan berbeda nih emang ya. Yang kita compare misalnya antara Jepang dan Korea Selatan nih, gitu kan. Jepang meskipun pulang tapi tertunduk dengan kalah dengan chin kepala up tegak lah gitu, kalah dengan kepala tegak gitu. Lawannya kan. Brazil. Ya gitu kan, dan lolos ke 30 besar. Tapi Korea ini memang rame banget, heboh banget di negerinya sendiri gitu kan. Kemarin opa gimana opa kemarin timnas Korea pulang ke di ini ya, dikata-katain sama Koreanya kayak di demo ya.
kayak di demo mereka pulang di bandara itu di Incheon kayak di demo mereka. Timnasnya mereka itu emang gimana ya? Kalau kalah itu pasti dapat perlakuan yang Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, dilemparin telur lah, Ya, yang susu disorakin lah, gitu-gitu. saking cintanya ya orang Korea ya. Ya ultrasnya lebih ultras gitu. Bahkan kemarin juga kan pas di bandara itu ada dijaga banyak ya ratusan polisi itu karena ada apa namanya? Ada ancaman pembunuhan ke pelatihnya gitu kan. Hong Myung Ya, Bo. ada ancaman pembunuhan secara online gitu. Nah sebetulnya ngomong-ngomong soal Korea ini menjadi pahit banget ya. Tapi kalau kita lihat, kita geser emang ini kayak drama ya memang Korea Selatan ini. Drakor. Ini drama Korea in real life. Bagus itu dibikin series. Drakor. Iya kan, kegagalan di Piala Dunia bikin series gitu. Semi-semi dokumenter lah ya. Wih, Ini drama Korea di real life gitu ya, di sepak bola gitu kan. Son jadi bintang utama. Ya. Bisa. Padahal sayang banget ya, Son ada Korea itu punya Son yang juga dia itu pemain terbaik Asia ya, gitu kan. Berapa kali dapat penghargaan. Ada Kim, ada Tapi Lee. memang kritik kemarin itu banyak ke pelatih dan sampai juga ke federasinya ya, ke KFA. KFA ya. KFA juga sampai disorot ya. Bahkan oleh presiden Korea Selatan sendiri gitu kan. Dan politisi-politisi juga sampai angkat suara tuh orang-orang Iya, yang orang oposisi DPR yang main tuh. koalisi, Koalisi jadi juga satu. sama bersatu menyerang KFA-nya gitu kan. Itu kayak ini keadaan di negeri Konoha juga kali. Iya. Di sebuah negeri lah, bukan di Indonesia bukan. Terus gimana? Jadi emang jadi sorotan ke KFA. Ceritanya memang sebetulnya pelatih Korea Selatan yang sekarang ini kan sebetulnya pernah nanganin sama timnas Korea Selatan juga di 2014. 2014 juga memang catatannya buruk gitu kan, nggak lolos juga, nggak lolos ke Kok dipilih dari lagi babak gitu grup. Kemudian kok dipilih lagi ketika pemilihan itu sekitar 2024 memang banyak supporter Korea tuh yang udah pesimis gitu kan. Bahkan spanduk-spanduknya itu nyebutnya wah masalah kegelapan gitu kan sepak bola Korea gitu. Mereka pesimis karena track recordnya gitu kan yang nilai kurang bagus. Nah kemudian media-media Korea juga banyak menyoroti bagaimana pemilihan pelatih ini gitu kan. Seleksinya juga nggak transparan sih sebenarnya. Ya, Nggak ada dugaan terbuka kayak gitu ya. Gitu kan. Ada dugaan kayak gitu ya. Ada dugaan karena waktu setelah dipilihin sampai pelatih Korea ini sampai ketua chairman KFA-nya sampai dipanggil juga sama DPR ya. Bisa gitu ya? Dipanggil DPR ya gitu kan, ditanya-tanya kan gitu. Soal pemilihan ini karena ada dugaan gitu. Ada rumor nepotisme gitu kan karena mereka ini gitu pelatih ini dan presiden KFA-nya dan juga jajaran di KFA itu satu kampus gitulah, circle-nya gitu, alma mater gitu kan, Kerabat. satu alma mater gitu kan, Kroni. satu alma mater gitu, circle Mirip-mirip gitu, satu kampus negeri ini Konoha jadi milihnya juga. satu kampus ini gitu kan, itu banyak menjadi sorot, rumornya seperti itu gitu kan. Memang kebetulan pemilihan pelatih ini juga kalau ditarik memang sudah ada masalah juga ketika pelatih sebelumnya ya Jurgen Klinsmann ya, Jurgen Klinsmann ya, yang juga disorot karena pemilihannya yang pelatih Korea Selatan yang Hong ini gitu kan, pelatih Korea Selatan Hong ini kan karena dinilai tidak transparan karena apa? Karena dituduh kira-kira ada kabar gitu ya media-media Korea Selatan nyorotinnya karena ada proses yang di bypass gitu, misalnya pemilihan pelatih itu Nggak ada fit proper harus test lah. ada lewat semacam komite badan timnas lah kalau di BTN, kita. BTN. Ya, Kalau di BTN. Indonesia ada Nah BTN. di BTN-nya Korea gitu, menurut laporan media Korea namanya pelatih ini nggak ada gitu. Sebetulnya nama utama kandidat utama kabarnya waktu itu adalah yang sekarang latih Kanada justru Jesse Mars gitu kan. Nama kandidat utamanya. Kemudian ada kandidat keduanya Yesus Casas yang kemudian melatih Irak gitu kan. Cuman mungkin exco-nya tidak ingin STY gimana STY? STY nggak masuk. Kayaknya kalau emang KFA-nya kurang Aku juga ceritanya sama STY. Jadi ceritanya ada kandidat Jesse Mars, kemudian ada Jesus Casas, tapi kemudian exco-nya lebih condong tidak ingin memilih pelatih asing. Akhirnya muncullah nama Hong gitu kan. Hong itu ketika 2024 itu dia masih melatih Ulsan ya, klub Korea Ulsan ya, Ulsan AD itu. Dan kemudian dia akhirnya ditarik ke timnas
Kan STY setelah itu kan sempat melatih Ulsan tuh, kemudian karena mengisi kekosongan itu kan. Yang kemudian dipecat ya? Yes. Nah tadi balik lagi gonjang-ganjingnya juga ketika era Klinsmann juga media Korea menyorotinya mirip-mirip gitulah, terutama karena Klinsmann nggak mau tinggal ya. Lebih sering di Amerika Lebih ya? sering di Amerika. Karena Klinsmann nggak mau tinggal di Korea gitu kan. Jadi Kayak kalau pelatih, ada ya seorang pelatih juga tuh lebih sering ke Belanda ketimbang di Indonesia tuh. yes, Nggak perlu jemput nama lah, ada lah tapi. Aduh, Mirip ya kejadian. mirip ya. itu masa lalu, itu masa Mungkin lalu. memang pelatih-pelatih luar tuh gitu kali ya, Iya, kalau nanganin timnas gitu ya. Jadi ya harus sesuai kontrak juga gitu ya. Ya, kalau memang di kontrak nggak wajib untuk tinggal ya gimana, mungkin kan gitu ya kan. Nggak WFO, WFH nih. Iya, WFH bener juga ya, pelatih WFH sih. Nggak kebayang sih. Pakai Zoom kali nanti. Kemudian soal Klinsmann kan tadi dia karena nggak Klinsmann itu dipecat kan kemudian akhirnya karena gagal ya Korea di Piala Asia ya kan, meskipun lolos sampai semifinal tapi kalahnya kayaknya bagi supporter Korea dia nggak memalukan ya kan lawan Yordania ya. Tapi yang gue dengar STY itu, maksudnya dari Park Hong nih sampai STY gitu. Performanya, prestasinya udah terbukti waktu 2018. Dia pernah Lawan Jerman ya? bawa Korea Selatan ngalahin Jerman 2-0. Meskipun Korea juga nggak lolos waktu itu. Ya, masalahnya waktu itu kan Jerman adalah juara bertahan gitu, dan itu jadi ikonik pride-nya banget di situ ya. Tapi waktu itu mungkin belum masanya Korea Selatan, terus Korea Selatannya kalah, STY dipinang sama Indonesia, gitu. Dan sekarang mungkin kalau ditanya STY bisa aja, asumsi kita gitu kan ya, tanah air gue begini, federasinya nggak bagus gitu. Ya udah, gue keluar Lebih negeri milih Persija aja deh. Mendingan gue ke Indonesia aja. Yang gue baca-baca sih emang dia katanya cinta sama Indonesia gitu kan. That's why dia memilih untuk balik lagi ke Indonesia, dan ya Persija kita lihat nanti. Seru ya, berarti di Korea juga ya, maksudnya ada gonjang-ganjing ini gitu kan, pelatihnya juga akhirnya mundur, terus kemudian memang chairman-nya KFA kan udah ngumumin kan bakal mundur setelah Piala Dunia ini. Tapi agak mes ya, maksudnya Gitu kan. untuk sekelas Korea Selatan bisa Bisa punya skandal kayak bisa gitu. Padahal mereka agak mismanagement lah. raksasa juga di Emang Asia. Korea Selatan korupsinya juga gede-gedean kan? Di luar itu, cuma misalnya untuk sepak bola biasanya kan ada satu sisi yang punya keunggulan lah. Jadi kayak di negeri Konoha juga, kalau negerinya korupsi ya mau nggak mau federasinya juga korupsi. Bukan di Indonesia loh, Konoha gitu. Konoha. Tapi gue sepakat tuh, gue menggarisbawahi yang lu bilang federasi bermasalah itu akan mengakibatkan kalau hulunya bermasalah, hilirnya timnas juga bermasalah gitu. Nah hulunya ini, kalau balik lagi pakai premis gue itu, kalau andai kata Konfederasi Sepak Bola Asia ini bener nih, mengawasi federasi-federasi di bawahnya, ketika ada kong kali kong, kan bisa sebenarnya AFC itu negor nih, weh kalian nih gini. Iya. Tapi politik sih Bang biasanya kayak gitu yang menyebabkan jeleknya. Iya. Begini-begini tuh ya biasanya ada politiknya. Betul. Kita nggak tahu lah kayak gimana. Iya maksudnya kalau payungnya aja udah bener, pasti bawahnya itu akan bener gitu loh. Kalau payungnya udah bener, sepak bola di bawahnya bener, bisa dia bersaing tuh di kancah dunia. Oke lanjut Dik. Ya, tapi kepanjangan kita nih. Panjangan. Kita langsung aja ke Prediksi aja lah. pertandingan selanjutnya. Udah Argentina versus Portugal nanti. Messi versus I'm back. Bisa ketemu nggak tuh kira-kira Messi sama Ronaldo? Bisa. Bisa. Tapi Argentina harus ngalahin Tanjung Verde dulu. Ini bukan. in my opinion, Argentina jalan tol ke final. Oke. Di pool sebelah Portugal ada Prancis, ada Spanyol. Taruh. Sebelum lu bilang kan tadi jalan tol, apa karena memang ini udah di skenario FIFA nih? Ada kaitannya sama itu atau memang karena apa? Nggak ada skenario. Emang materinya Argentina lagi bagus aja. Ada Messi juga. Messi produktif loh. Produktif deh. Untuk usia segitu, produktif. Jadi kalau anggapan orang bilang ini memang bakal back to back udah disiapin sama FIFA nih buat Argentina anak emas? Bola itu bundar. Konspirasi itu ya, teori konspirasi ya. Ya kan enggak lah.
gue percayalah untuk sekelas Piala Dunia nggak ada begitu. Tutup mata gue sih. Tapi di poolnya dia kan harus ketemu Brazil dulu kan, Argentina ketemu Brazil dulu kan. Dengan catatan Brazil juga harus mengalahkan nanti nih pemenang Inggris kalau nggak salah ya, ada kemungkinan. Ada Inggris. Iya kan? Argentina juga bertahan. Salah satu modal positif itu. Kemudian dia main di benua Amerika, benua dia sendiri. Oke. Mitosnya gitu ya, kalau tim Amerika biasanya juaranya tim Amerika juga ya. Boleh. Kita tunggu nanti. Portugal dia ketemu Kroasia dulu kan. Kalau menurut gue sih susah sih kalau menurut gue Portugal tuh ngalahin Kroasia, karena Kroasia ini kan dia finalis 2018 Piala Dunia. Jadi bukan tim sembarangan tuh. Kemudian dia di 2022 Piala Dunia juga peringkat 3. Kemudian Kroasia ini punya kemampuan untuk motong aliran bola gitu. Ini yang harus diperhatikan bener nih sama Portugal kalau dia mau lolos ke babak 16 besar gitu ya. Dan biasanya kalau Kroasia ini dia punya kemampuan untuk main sampai babak adu penalti. Dan biasanya kalau dilihat dari track recordnya Kroasia, kalau udah adu penalti biasanya dia yang bakal menang gitu. Kuat-kuat ya. Kuat-kuat. Nah, tapi menarik juga Portugal-Kroasia besok itu karena ini bakal jadi laga reuni antara Luka Modric sama Ronaldo. Pemain yang pernah ini kan, sama-sama memperkuat Madrid. Tapi itu sih gue memprediksi Portugal kalah dari Kroasia. Gue Portugal menang. Masuk final, ketemu Argentina. Ya. Kayaknya menang sih Portugal ya. Mungkin menang gitu kan. Lu jagoin Kanada aja nih. Tuan rumah. Lagi bagus itu. Lagi bagus, betul. Kanada juga lolos. Taruh sebelum ke Kanada, kenapa mungkin menang Portugal? Coba patahkan analisis gue dulu. Counternya gimana? Kenapa? Karena ada Ronaldo. Karena ada Bang Dodo, Bang. Ada Bang Dodo. Dodo itu udah habis kalau menurut gue. Iya, tapi dia GOAT. Iya, boleh dia GOAT, tapi dia udah habis. Belum lah, Messi juga udah tua, tapi belum habis. Nah, masalahnya gini, Messi itu... Kan Modric juga udah tua. Modric tapi bukan bomber. Iya, nah gini, analisis gue kenapa Ronaldo itu udah habis. Jadi, kan tim Portugal ini pengen biar pemain itu, bekerja untuk Ronaldo ya, kalau menurut gue gitu ya. Nah, masalahnya ketika umpan-umpan itu dikirimkan ke Ronaldo itu fisiknya udah nggak kuat untuk mengejar umpan itu, sehingga kemudian back lawan itu cepat memotong umpan ke Ronaldo. Selain itu, skillnya Ronaldo juga udah ya begitulah. Kalau kita nonton di klub dia di Arab Saudi, banyak banget tendangan-tendangan dia juga yang udah mulai melenceng itu. Nah, silakan patahkan analisis gua. Nggak apa-apa kan lu menjagokan Portugal nih untuk mengalahkan Kroasia nih. Apa yang bikin Ronaldo bisa menghentikan permainannya Kroasia? Ya, karena dia bisa ke 32 besar, kenapa nggak bisa ke 16 besar gitu. Ya boleh. Tapi ini strateginya belum belum dibedah nih. Coba deh gimana membedah strategi itu Portugal nih. Agak berat memang. Ya emang Kroasia ini kayak gimana ya, kuda hitam juga sih. Iya. Dia tim kejutan, bukannya nggak diunggulkan, tapi gimana ya. Waktu 98 juga dia begitu. Waktu 2022 juga sama. Oke, kalaupun nanti Portugal kalah mengalahkan Kroasia, dia masih harus ketemu Prancis dulu kan? Nah, itu gimana? Coba deh. Itu dukungan para penggemar. Prancis juga kan tadi udah kita bahas di awal. Iya sih, gimana ya? Gue bingung ya kalau kayak gitu. Boleh itu benar, Bang. Bisa aja. Malah mungkin Prancis Argentina ulangan kayak kemarin sih kayaknya 2022 mungkin ya. Prancis oh iya. Ya bisa jadi. Bisa jadi semua. Piala Dunia bundar. Silakan Dik, kan nih di semuanya kayak kagum. Nah, gimana menurut Dik? Kalau menurut gue sih Kroasia yang ngalahin Portugal. Kayaknya Portugalnya menang sih. Itu apa analisis lo apa firasat lo itu? Firasat kayaknya. Susah kalau udah ngomong firasat sih susah. Bisikan-bisikan aneh itu ya nanti. Itu udah di luar kendali kita. Kalau nggak logis. Jadi nggak bisa didebat lagi. Udah sama kayak cinta kan? Cinta itu nggak bisa didebat, ya udahlah. Fans garis keras tuh namanya. Tapi nggak ada wakil Amerika ya di. Oh ada ya, Kanada sama Paraguay ya. Iya. Ada Kolombia juga nggak sih? Kolombia di sebelah ya.
Ya maksudnya karena mitosnya kan sulit lah negara di luar Amerika juara di Amerika. Gitu. Ya udahlah itu prediksi kita. Kayak Dika nggak bisa jawab, dia punya jawaban di belakang Hatinya soalnya layar. udah Ronaldo banget nih, jadi GOAT itu harus kita hormati, Bang. iya. Ya udah, Sobat Media Indonesia, kayaknya seru banget, tapi kepanjangan kali ini. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Kita hari ini masih nunggu Inggris Nanti malam ya. nanti malam ya, lawan Inggris. Kongo ya? Ya, Inggris Kongo. Lawan Kongo. Ya udah kalau gitu. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Kemungkinan udah babak 16 besar. 16 besar. Pastinya harusnya semakin menarik lagi. Kita lihat apakah Semakin Messi panas. lolos juga, bahwa Argentina, Portugal juga harusnya udah main ya. Lawan Inggris. Jumat. Portugal Jumat kan? Jumat ya harusnya udah main. Kita akan lihat nanti. Prediksi Aing nih lolos. Siapa yang lolos? Portugal. Oke. Argentina juga lolos lah, harusnya masuk sama-sama 16 besar. Ya udah, gitu aja kawan-kawan. Terima kasih semua Bang Irfan dan Bung Dika. Sehat Bye-bye. semua. Bye-bye.